Jika telah kau tahu bagaimana kasih sayangnya, syafaatnya di dunia ataupun di alam barzah, kini aku akan sampaikan kepadamu bagaimana kasih sayangnya untuk kita di padang mahsyar nanti. Nabi Muhammad SAW memang sangat mengkhawatirkan nasib kita umatnya di akhirat. Ketika turun firman Allah SWT yang menceritakan bagaimana keadaan umat di padang mahsyar, bagaimana kelak Nabi Isa alaihi salam akan ditanya oleh Allah SWT, seperti yang Allah ceritakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau pernah berkata kepada umatmu, sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan lain selain Allah? Nabi Isa kabarnya menggigil ketakutan hingga tulangnya bergemertakan. Beliau kemudian menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Maha agung engkau ya Allah, aku tak pernah mengatakan selain apa yang kutahui adalah sesuatu yang benar. Jika aku mengatakannya, pastilah engkau mengetahuinya. Bukankah engkau mengetahui segala tentangku dan aku tak tahu apa-apa tentangmu? Engkaulah yang maha mengetahui segala yang tak tampak mata. Kemudian Nabi Isa mengatakan sebuah perkataan yang membuat Nabi Muhammad tak berhenti menangis ketika membacanya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau hendak menyiksa umatku, silahkan siksa saja ya Allah. Nabi Isa kelak di padang mahsyar akan berkata di hadapan Allah, jika engkau mau menyiksa umatku, siksa saja ya Allah. Silahkan, fa innahum ibaduk, bukankah mereka adalah hamba-hambamu? Terserah engkau hendak mau berbuat apa aja kepada umatku ya Allah, kata Nabi Isa alaihi salam. Engkau mau menyiksa silahkan, engkau mau mengampuni silahkan, aku tak peduli ya Allah. Hal inilah yang membuat Nabi Muhammad tak berhenti menangis. Ketika turun firman ini, Nabi Muhammad terus saja menangis, terus saja menangis. Bermenit-menit lamanya, berpuluh-puluh menit lamanya Nabi Muhammad tak henti menangis. Hingga Allah kemudian berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, anzil ila abdi Muhammad. Wahai Jibril, turunlah kepada Muhammad, tanyakan kepadanya wa na'lam. Tanyakan kepadanya meskipun aku telah mengetahui segala tentangnya. Tanyakan kepadanya, maafkah ya Muhammad, apa yang membuatmu telah menangis sampai dengan sedemikian wahai Nabi Muhammad? Fanazala Jibril. Jibril pun turun kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innallaha yugri'uka salam. Allah berkirim salam kepadamu wahai Nabi Muhammad dan mengutusku untuk bertanya, telah panjang tangisanmu, telah banyak air matamu, apa sebab yang membuatmu menangis sampai sedemikian wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kemudian berkata, wahai Jibril, marrat alaina hadhil ayah, aku lewat membaca ayat
ini wahai Jibril telah turun kepadaku firman Allah, di mana Allah memberitahukan bahwa di padang mahsyar nanti Nabi Allah Isa akan angkat tangan dari umatnya. Nabi Allah Isa akan tidak peduli dengan keadaan umatnya. Bagaimana dengan keadaanku wahai Jibril? Bagaimana dengan keadaan umatku wahai Jibril? Aku tak mampu membayangkan di hari akhirat nanti untuk tidak mampu menyelamatkan umatku. Aku khawatir, aku menangis mengkhawatirkan nasib umatku wahai Jibril. Nasibmu telah ditangisi oleh Nabi Muhammad. Keadaanmu di padang mahsyar telah membuat air matanya jatuh berderayan hingga membuat Allah tak sampai hati padanya. Jika jutaan orang menangis untukmu, tak menyamai satu tetes air mata Nabi Muhammad untukmu. Andai jutaan orang mengkhawatirkan nasibmu, tak sama dengan sekali saja ia mengkhawatirkan nasibmu, teman-teman. Adakah dosa-dosa membuatmu berada dalam keadaan tersiksa kelak di padang mahsyar? Hal itulah yang menjadi beban pikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah kemudian menyampaikan kabar gembira kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi besar Muhammad bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad, dan bahwa Nabi Muhammad akan mampu untuk menyelamatkan umatnya selagi ia adalah umatnya, selagi ia berhasil mati membawa iman, selagi nama Nabi Muhammad ada dalam hati kita, teman-teman. Selagi nama Nabi Muhammad ada dalam dada kita wahai saudariku, sampai kamu bawa saat mati, selagi saat Israel datang mencabut nyawamu dan namanya ada dalam hatimu, maka mintalah terus kepada Allah agar Allah menetapkan iman dan Islam di dalam hatimu. Saudaraku sekalian, Allah bercerita tentang keadaan umat di padang mahsyar, tentang keadaan manusia di padang mahsyar. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum yawma la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Quran surat An-Naba ayat 38. Pada hari itu tak ada yang berbicara kecuali orang yang diizinkan Allah, dan mereka hanya menyuarakan kebenaran. Semua diam. Allah sedang murka dengan kemurkaan yang semurka-murkanya. Allah sedang marah kepada umat manusia di padang mahsyar nanti itu dengan kemarahan yang sangat amat dahsyatnya, sehingga semua ketakutan, sehingga semua mata hanya menunduk. Mereka hanya berkata dengan ucapan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diizinkan berbicara? Hanya para nabi dan para wali, teman-teman. Sisanya yang lain, semuanya hanya tertunduk ketakutan saja. Yang diizinkan bicara hanya para nabi dan para wali. Dan apa yang mereka sampaikan? La tasma'u illa hamsa. Surat At-Taha 108. La tasma'u illa hamsa. Saat itu tidak terdengar suara selain suara desisan belaka. Yang kedengeran
di padang mahsyar ketika semua berkumpul manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman manusia terakhir, dirimu, diriku ada di sana teman-teman saudaraku sekalian. Tak ada siapapun yang bisa kabur darinya. Hari itu Allah dekatkan jarak matahari hingga semua kegerahan dan semua ketakutan. Tak ada suara yang terdengar selain suara para nabi dan para wali, dan mereka hanya berkata dengan suara hames belaka, suara kenapa? Sebab semua nabi hanya berkata Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Ya Allah, selamatkan diriku. Nabi Adam, nabi yang pertama kali Allah ciptakan, Allah tiupkan ruh padanya, Allah jadikan seluruh malaikat sujud padanya. Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Nabi Nuh, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim. Nabi Musa, kekasih Allah yang Allah izinkan berbincang-bincang dengannya, hanya berkata dengan suara desisan, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Nabi Isa yang Allah jadikan ruhnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga lahir tanpa ayah. Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Semua suara hanya berkata dengan suara desisan, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Yang berbeda hanya suara manusia yang kita rayakan maulidnya hari ini. Suara Nabi Muhammad. Ia berkata bukan dengan suara perlahan. Ia berkata memanggil Allah Subhanahu wa taala dan berkata dengan suara lantang, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Beliau pun sangat mengkhawatirkan, akan tetapi beliau tidak mengkhawatirkan nasibnya sendiri. Yang beliau khawatirkan adalah nasibku, adalah nasibmu, adalah nasib kita semua jika kita termasuk di antara umatnya. Rabbi salim nafsi, ya Allah, selamatkanlah umatku. Hari itu Allah sedang murka semurka-murkanya, termasuk kepadamu, termasuk kepadaku, termasuk kepada kita semua. Akan tetapi kita punya Nabi Muhammad yang bahkan di saat semua hanya peduli kepada dirinya, Nabi Muhammad menjadi satu-satunya yang peduli kepada kita hari itu. Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Ada aku, ada kamu. Dalam doa Nabi Muhammad, dimanapun saja beliau berada, bahkan di padang mahsyar. Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa di padang mahsyar nanti semua merasa kebosanan. Waktu yang sangat panjang berlalu tanpa ada kejelasan. Semua hanya menunggu. Di mana keadaan gelap remang-remang dengan cahaya matahari yang didekatkan membuat orang semua kegerahan. Ada yang keringatan sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai di lehernya. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sementara yang sebelahnya tidak kegerahan sama sekali. Saat itulah perwakilan umat manusia berkumpul untuk meminta syafaat kepada para nabi. Datanglah mereka kepada Nabi Adam. Wahai Adam, anta abuna. Wahai Adam, kau adalah kakek moyang kami. Mintalah kepada Allah agar memindahkan dan menyelamatkan kami ini. Nabi Adam menolak seraya mengatakan, aku dulu pernah makan buah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala.
Aku hanya dapat memikirkan tentang keselamatan diriku sendiri hari ini. Datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Aku rasa dia dapat melakukannya. Mereka pun datang kepada Nabi Nuh yang berkata, maafkan saya. Dulu saya pernah mendoakan agar umat saya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu rumah pun kecuali engkau tenggelamkan. Datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kemudian mengatakan, maafkan saya. Saya dulu pernah berbohong. Saya hancurkan semua berhala-berhala. Ketika saya ditanya siapa yang telah menghancurkannya, saya pun berkata, fas'alu kabirahum. Silahkan saja kalian bertanya kepada yang besar. Aku rasa dialah yang telah melakukannya. Bukankah kapaknya ada di dalam dadanya? Mereka pun datang kemudian kepada Nabi Musa. Datang kemudian kepada Nabi Isa. Semuanya menolak hingga mereka pun datang kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, Analah. Akulah yang dapat melakukannya. Hanya akulah yang dapat melakukannya. Akulah yang dapat melakukannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad pun sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, telah lama masa di mahsyar, kasihanilah umat semuanya ya Allah. Selamatkanlah kami semuanya dari mahsyar ini ya Allah, dan pindahkanlah kami ya Allah. Allah pun kemudian berkata padanya, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tusyaffa'. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang kamu mau, berikanlah syafaat kepada siapapun yang engkau kehendaki. Sesudah itu umat pun kemudian dipindahkan kepada tempat yang berikutnya, yaitu tempat perhitungan amal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apakah sesudah tempat perhitungan amal Nabi Muhammad berhenti mengkhawatirkan kita? Apakah ketika sampai di tempat perhitungan amal Nabi Muhammad angkat tangan dan tidak dapat berbuat apa-apa kepadamu, kepadaku? Tidak, saudaraku sekalian. Syafaatnya akan diberikan seperti yang ditanyakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, aina ajiduka fil mawaqif ya Rasulullah? Di mana aku kelak dapat berjumpa denganmu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, wahai Anas, aku akan hadir ketika amalmu ditimbang. Jika aku dapati amal perbuatanmu ringan, aku akan datang membawa sholawatmu untukku. Aku akan memberatkan dengannya timbangan amal kebaikanmu wahai Anas. Anas pun bertanya, hadza li khassa aw li jami' ummatika ya Rasulullah? Ini untuk saya saja atau untuk seluruh umatmu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad tersenyum lebar kemudian berkata, bal li jami' ummati, aku akan berbuat ini untuk seluruh umatku wahai Anas. Aku akan berbuat seperti ini untuk seluruh umatku wahai Anas. Saudaraku sekalian, bayangkan saja jika hari itu ketegangan untukmu memuncak. Karena saat amalmu ditimbang, kamu mendapati amal perbuatan kebaikan-kebaikanmu ternyata ringan. Sementara dosa-dosamu telah begitu memenuhi timbangan. Dan kamu pun panik setengah mati ketakutan. Gerakan siapa yang akan membantuku hari ini? Kamu meminta pertolongan kepada anakmu, sementara mereka tidak lagi mengenalimu. Kamu meminta pertolongan kepada suamimu, sementara suamimu tak lagi mampu menolongmu. Kamu meminta pertolongan kepada semua orang yang pernah kamu kenal, akan tetapi semua angkat tangan hari itu. Bayangkan jika pada saat seperti itu Nabi Muhammad berkenan hadir, kemudian meletakkan sholawatmu padanya, kemudian dia meletakkan cintamu padanya, kemudian dia meletakkan air mata kerinduanmu padanya, kemudian dia meletakkan
saat-saatmu mengenangnya. Kemudian dia meletakkan dudukmu di majelis-majelis maulid karenanya. Hingga ia serupa rahmatnya Allah. Seperti yang pernah dia sampaikan, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat padaku 1 kali, Allah akan berikan padanya rahmat 10 kali lipat. Saudariku sekalian, bukankah itu adalah harapan kita semua? Maka saat seperti ini mintalah. Saat seperti ini mintalah. Kemudian sesudahnya Nabi Muhammad akan diberikan lagi telaga Kautsar namanya. Panjang seperti Ailah dan Son'a kata Nabi Muhammad. Walahu minal abari ka'adat nujumis sama. Ada gayungnya sebanyak bilangan langit, bilangan bintang di angkasa. Nabi Muhammad bercerita ada sudut-sudutnya 4. Dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Demikian ucapannya dalam salah satu hadis. Para ulama mengatakan siapa yang membenci salah satu dari Khulafaur Rasyidin, maka akan sulit baginya untuk bisa masuk ke dalam telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cintai seluruh sahabat Nabi Muhammad. Karena cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita cintai seluruh keluarga Nabi Muhammad. Karena cinta kita kepada Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi bercerita, innahu abyad minal laban wa ahla minal asal. Telagaku lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Man syarib minhu syarbatan lam yadma ba'daha abada. Siapa yang berhasil meminumnya 1 teguk, maka itu adalah pertanda dia tidak akan pernah kehausan sesudah hari itu. Para ulama mengatakan artinya jika kamu berhasil minum dari telaga Nabi Muhammad, jaminan kamu akan masuk ke dalam surga Allah. Sebab semua orang berada di dalam neraka pasti akan diberi hukuman berupa kehausan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi masih bercerita. Pada hari itu kata Nabi Muhammad, aku sedang menunggu umatku. Kemudian aku lihat ada sekelompok orang. Mereka hendak masuk ke dalam telagaku. Akan tetapi mereka dihardik. Akan tetapi mereka diusir oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pun menoleh kepada mereka. Kemudian aku berkata, ummati, ummati, ummati. Wahai para malaikat, mereka adalah umatku. Mereka tampak seperti umatku, wahai para malaikat. Biarkanlah mereka masuk dan minum dari telagaku. Malaikat tersebut kemudian berkata, dan ini diceritakan dalam hadis sahih teman-teman sekalian. Malaikat tersebut kemudian menjawab kepada Nabi Muhammad, suhqan lahum ya Rasulullah. Bukan wahai Rasulullah. Meskipun dia tampak seperti umatmu, meskipun mereka tampak seperti umatmu, akan tetapi mereka bukan umatmu wahai Rasulullah. Hatinya tak punya cinta kepada Nabi. Hatinya tak punya cinta kepada Nabi. Saudaraku sekalian, kita doakan diri kita, keluarga kita. Kita doakan semua orang-orang dari umat Nabi Muhammad. Kaum kerabat kita yang belum punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah mengaruniakan rasa cinta yang besar yang membuat mereka dapat berada di dekat Nabi Muhammad SAW dan minum dari telaganya insya Allah. Dan saya berharap, saya rasa kamu pun juga berharap, kita semua berharap masuk dalam kelompok orang-orang yang Nabi Muhammad menjanjikan, aku akan menantikan mereka di telagaku. Untuk orang-orang yang Nabi Muhammad berkata, aku tidak pernah berjumpa dengan mereka, sebab mereka hadir sebagai umatku bertahun-tahun sesudah wafatku.
Akan tetapi mereka sangat berharap andai dapat berjumpa denganku, meskipun dengan memberikan seluruh harta yang mereka punya sekalipun. Aku akan menantikan mereka di telagaku. Saudara sekalian yang saya muliakan, harga cinta. Jika kamu mencintai Nabi Muhammad hingga Nabi begitu besar dalam hatimu, harga cinta. Jika kamu merindukan Nabi sehingga rindu padanya memenuhi seluruh ruang hatimu, harga cinta. Jika Nabi yang paling kamu cintai dalam hatimu mengalahkan cintamu kepada siapapun yang ada di atas muka bumi ini, mengalahkan cintamu kepada orang tuamu, mengalahkan cintamu kepada suamimu, mengalahkan cintamu kepada harta dunia, mengalahkan cintamu kepada jabatan, mengalahkan cintamu kepada anak-anakmu, mengalahkan cintamu kepada ilmu, mengalahkan cintamu kepada apapun, Nabi Muhammad membayarnya dengan fasbiru hatta tulku alayal haud. Bersabarlah kalian. Bersabarlah kalian. Dalam jalan cinta itu, aku akan menantikan kalian di depan telagaku. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mari belajar mencinta. Mari belajar merindu kepada seseorang yang cinta padanya tak akan bertepuk sebelah tangan. Mari belajar mencinta kepada seseorang yang cinta padanya berbalas perjumpaan dengan seseorang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi. Surat At-Tahrim ayat 8, yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di padang mahsyar nanti Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Jangan andalkan siapapun untuk mahsyarmu, teman-teman. Jangan andalkan siapapun untuk mahsyarmu, saudariku sekalian. Jangan andalkan ibadahmu. Jangan andalkan ilmumu. Jangan andalkan apapun dan siapapun. Pastikan andalanmu adalah seseorang yang telah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya keselamatannya yang dijamin, tapi bahwa dia tidak akan pernah kecewa. Yauma la yukhzillahu an-nabi. Hari itu Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Beriman saja tak cukup bagimu, teman-teman. Kamu harus bersama dengannya. Untuk selamat, untuk tidak kecewa, untuk tidak ketakutan, untuk tidak bersedih hati di padang mahsyar, kamu harus bersama dengan Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Ada cahaya berada di hadapan mereka, ada cahaya di samping kanan mereka. Yaqulun, mereka di saat yang lain ketakutan malah justru berbangga dengan cahaya mereka dan berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, tidakkah sebaiknya Engkau tambahkan cahaya di samping kiri dan belakang kami, ya Allah, hingga sempurnalah cahaya kami. Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah terhadap segala sesuatu, Engkau maha menguasai.